Tapi untuk kita membela David, kita memang udah yakin bahwa kita akan maju terus. Dengan sepenuh sekuat tenaga gitu ya, Hmm. saya langsung teriak "woi" gitu. Hmm. Dengan harapan itu orang berhenti. Saya nggak tahu kan dia berpikiran apa ya, entah dia mau ngapa-ngapain atau emang dia udah berhenti gitu ya. Pokoknya biar dia tahu bahwa saya lihat gitu. Nggak pernah menyangka gitu bahwa ada orang bisa sesadis itu, bisa tidak berperi kemanusiaan gitu ya. Maksudnya orang udah jatuh, udah tidak tidak bergerak, Berdaya, iya. masih dihajar juga. Saya udah bilang itu brutal. Ini tindakan Iya. brutal, saya yakin gitu. Pas begitu apalagi saya lihat video viralnya, wah ini sudah parah ini. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam program acara Seruput Kopi. Nah, Seruput Kopi kali ini kita akan membahas yang lagi rame ya, tentang kasus penganiayaan sadis terhadap David. Yang kemarin saya sendiri ikut hadir dalam persidangan yang kali kedua, karena sekarang udah mulai masuk pengadilan. Dan Cokro TV cukup mengupdate terus kasus ini. Kemarin Cokro TV juga sudah mewawancarai dengan Jonathan Latumahina, ayah David dan juga pengacara keluarganya, Melissa Anggraini, yang ditayangkan di Gado-Gado Serial Tansil. Jadi silahkan pemirsa Cokro TV lihat langsung ya dengan ayahnya David. Itu juga wawancaranya dilakukan di pengadilan setelah ayahnya David itu selesai bersaksi. Nah, saya langsung mendatangkan untuk pemirsa Cokro TV dua saksi kunci yang juga hadir kemarin dalam pengadilan. Yang saya juga sering memposting peran dua saksi kunci ini karena peran dua orang inilah yang membuat David selamat. Karena kalau menurut saya, kalau nggak ada dua orang ini, mungkin David udah lewat ya. Oke, saya langsung perkenalkan tamu saya. Pertama adalah Pak Rudi Setiawan ya. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama. Udah datang ke Cokro TV dan juga Ibu Natalia Puspitasari. Makasih Teno sudah Ya, diundang. ini kebetulan suami istri dan juga orang tua dari Renjiro ya. Renjiro. Jadi Renjiro ini adalah temannya David yang kebetulan ketika peristiwa penganiayaan itu berlangsung, David sedang bermain di rumahnya Renjiro, artinya di rumahnya Pak Rudi dan Ya, Ibu kami Natali berdua. ya. Saya nyebutnya Mas Rudi sama Mbak Iya, Natali benar. aja Nggak ya. apa-apa bebas. Jadi supaya kelihatan ini tidak dibuat-buat Iya, karena iya. memang Iya. dasarnya manggilnya Mas dan Mbak, dan didampingi oleh Mbak Raudah Mariah. Iya, betul. Mbak Raudah ini juga yang setia mendampingi Mas Rudi dan Mbak Natali sebagai pengacara ya atau pendamping, karena mungkin ini adalah pengalaman pertama ya buat Mas Rudi juga Betul. Mbak Natali. Semuanya pengalaman pertama. Iya, berhadapan dengan kasus hukum seperti ini. Makanya diperlukan peran dan pendampingan dari Mbak Raudah. Mbak Raudah ini salah satu pengacara dari KPMH. Ya. Komite KPMH, Pemberantasan Komite- Mafia Hukum. Ya, Komite Pemberantasan Mafia Hukum juga punya acara di Cokro TV di Trending Cast. Jadi sekali-kali mungkin nggak asing dengan wajah Mbak Raudah karena juga beberapa kali ya Iya, tayang betul, di betul. acara Trending Cast. Terima kasih sekali lagi buat Mas Rudi, Mbak Natali dan Mbak Raudah yang udah Terima hadir kasih. di Cokro TV. Nah, Sama-sama. saya ingin mungkin memulai dari pengalaman kemarin ya. Pengalaman kemarin ketika menjadi saksi dan langsung berhadapan-hadapan dengan Dandi dan Shane sebagai terdakwa pelaku penganiayaan ini. Kemarin saya mulai dari Mas Rudi dulu ya. Gimana Mas Rudi istilahnya itu pengalamannya, maksudnya rasanya itu gimana ketika berhadapan di depan hakim dan langsung berhadapan-hadapan dengan kedua pelaku ini ketika menceritakan kasus yang terjadi pada David? Ya ini pengalaman pertama sih, pengalaman pertama saya, termasuk istri saya, termasuk Renjiro itu ya.
Renjiro eee, juga jadi saksi ya? ya Mhm. Renjiro jadi saksi. Jadi, kalau kita hadir di pengadilan memang pertama kali, jadi kita ya jelas pasti kita, grogi, khawatir untuk pengadilannya. Tapi untuk, kita membela David, kita memang udah yakin bahwa kita akan maju terus. Walaupun kita memang belum pernah, gitu. Mmm. Jadi pas begitu kita ngelihat juga saya ngelihat, Mario, terus Sen, itu saya kenal juga karena udah kejadian ya. Mmm. Saya akan tetap semangat itu untuk menceritakan fakta-fakta yang saya lihat dan saya alami pada saat, 20 Februari itu. Karena 20 Februari itu buat saya, eee, apa ya, eee, kejadian dalam hidup saya tuh, yang menyeramkan sih sebetulnya, menyeramkan sekali, sedih sekali, malam itu saya kacau sekali intinya. Jadi Mas Rudi kalau kita flashback gitu ya ke peristiwa terjadi itu kan, tadi saya bilang bahwa David kan sedang bermain di rumah Mas Rudi ya, di Mhm rumah. mhm. Yang kebetulan Renjiro itu anaknya Mas Rudi dan Mbak Nat itu adalah temennya, David ya. Iya. Nah mungkin sebagai flashback gitu, mengingatkan kembali ke pemirsa Cokro, itu kejadiannya tuh gimana? Gitu sampai kemudian peristiwa penganiayaan terhadap David oleh Mario Dendi sama Shane dan juga anak AG itu terjadi. Iya, pada tanggal 20 sekitar jam jam 5:30 kalau kurang lebih lah ya, Sore atau gitu jam ya? 5:30 sampai jam 6. Itu Renjiro ada bilang, ada ngomong sama saya bahwa, "Pi, ada David mau datang." "Oh, Mhm. oke." Nggak lama setelah Renjiro, bicara sama saya gitu, ada bel. Saya bukain, oh David, gitu. Biasa dia kan kalau ketemu saya salim, santun lah, santun santun santun. Terus tenang gitu. Sudah mereka David naik, karena kegiatan kita tuh di rumah kita tuh kegiatan pasti di lantai 2. Karena kalau sudah dekat, kita ngobrol di lantai 2 semua. Nah, jadi setelah nggak lama berapa lama kemudian saya naik. Saya naik tuh, mereka lagi di balkon, di lantai 2. Terus lagi ketawa-ketawa, lagi bercanda yang saya juga penasaran. Penasaran artinya saya mau bercanda juga, saya buka balkon, saya bilang, "Hei, ngobrol apa ini? Tawa-tawa." Saya juga ambil ketawa-ketawa. Udah habis itu saya tinggal jalan. Siapa David itu sering main ke rumah itu Oh, ya? sering sering. Jadi Beberapa kali lah, udah deket lah ya, dekat-dekat. maksudnya bukan hanya dekat dengan Renjiro aja, tapi juga udah dengan Mbak Nat sama Mas Rudi itu udah dekat Saya gitu ya? pernah ngobrol berapa kali ya, lupa saya. Ngobrol bener-bener sama David, Mhm. sama Renjiro, tapi malah lebih saya menguasai situasi, saya ngobrol sama David. Mmm. Gitu loh, saya mengobrol. Saya juga mau tahu teman-teman, Renjiro biasanya kan mau Satu ngobrol. sekolah kan? Satu sekolah, saya Mhm. ngobrol-ngobrol. Jadi sudah rileks ketemu David tuh udah seperti biasa gitu. Jadi makanya saya masuk gitu, lagi ngobrol apa nih?" Gitu, sambil ketawa-ketawa. Sudah. Nah, sekian menit saya di meja makan, mempersiapkan makan malam kan. Nah, waktu itu, Natali juga lagi di meja makan. Mhm. Nah, dengan kecepatan waktu yang saya nggak ingat itu berapa, tiba-tiba Renjiro datang ke meja makan di lantai 2 nih. "Pi, tolong panggil Sapam," katanya gitu. "Ada apa?" Saya bilang gitu. "Tuh ada mantannya David nih sama tantenya, ribet. Kita lagi asik-asik kok ribet banget deh. Panggil Sapam." "Buat apa?" "Ya suruh pergilah," gitu. Nggak bilang usir, pergi gitu. Tapi dibilangnya sama Renjiro itu mantannya David sama tantenya ya? Iya iya. Nah, terus Jadi bukan sama Dandi ya, tapi sama tidak tante? tidak tidak. Kita pada saat itu, saya berpikirnya hanya wanita 2 orang, Mhm ya kan. mhm. Nah, saya masih senyum. Artinya, jangan sembarangan ngusir-ngusir, Sapam nggak bisa ngusir," saya bilang. "Ya udah, Mmm. papi teleponin," gitu. "Tapi nanti biar papi yang ngomong," gitu. Terus saya dengar ada di satu lantai yang sama, cuman jaraknya lumayan jauh, si David ada mengatakan bahwa, "Nggak usah Om, nggak usah Om," gitu. 2 kali kok, nggak usah Om," gitu. "Ngerepotin, jangan Om," gitu. "Nggak apa-apa," saya jawab gitu. Nah, saya bilang sama istri saya, Natali, "Mih, coba, WA cari nomor telepon security dari grup ibu-ibu komplek. Terus, nih handphone saya lowbat ya, nanti kamu forward aja saya ke atas."
prosesnya begitu. Nah, emang handphone saya prosesnya waktu itu cuma 1%. Nah, chargeran saya tuh pasti di kamar gitu. Nah, udah proses saya naik ke atas, nggak lama saya masuk tuh WA dari Natali kan, nama-nama security. Ini forward semua lah, kan kita nggak tahu siapa yang dinas yang incas pada saat itu. Nah, saya proses naik itu handphone off mati, lowbat maksudnya. Nah, saya charge, saya lepas pakaian lah ya, terus saya balik lagi, nyala. Nah, saya call security. Saya call juga kan, saya coba-coba nih, mana yang in charge gitu kan. Nah, saya telepon, akhirnya ada, Pak, tolong ini temennya anak saya, itu ada temennya lagi tamu, gitu. Tolong dicek ke rumah saya. Udah, saya taruh telepon sambil di charge. Saya keluar balkon, di lantai 3, kamar, jadi kamar kami ini ada balkonnya lagi kecil lah. Saya cek, nggak ada mobil, seperti bayangan aja sih. Biasanya saya hafal dengan bayangan kalau ngeliat di posisi depan rumah, motor nggak ada gitu. Saya lihat di sana ada Rubicon. Kelihatan dari atas. Kelihatan, cuman ya kelihatannya nggak full. Nah, saya lihat Rubicon ya, itu Rubicon parkir itu persis dia parkir di tanah kosong. Artinya saya jarang lihat ada mobil parkir situ. Tapi saya waktu itu, oh tamu seberang atau apa gitu. Sudah, saya masuk. Saya berpikir juga mungkin udah pergi atau apa ya. Saya pakai akhir, saya buka mandi, saya bersih, ganti pakaian. Nah, saya keluar lagi ke balkon. Keluar lagi ke balkon lantai 2 gitu. Pas saya lihat, loh, tuh ada orang di Rubicon itu loh. Yang satu tangan panjang, satu cewek. Nah, ceweknya itu di samping mobil, saya ingat banget. Nah, yang ceweknya nggak ngelewatin mobil, nah si cowok ini itu gerakannya maju, kanan, kiri gitu. Fisiknya berdiri kan. Ini kayak ngobrol apa temannya David ya. Langsung, wah kayaknya nggak beres nih. Pokoknya saya panggil satpam dulu dong. Saya masuk, saya cabut handphone, saya telepon satpam langsung. Saya telepon satpam, Pak tolong dicek rumah saya Pak, ada keributan nggak tuh? Gitu, seberang gitu. Nah, saya kecepatan tinggi, saya buka kamar, karena saya ngitungnya biar cepet, saya buka kamar langsung saya teriak, nih tolong cek Renjiro sama David, itu di luar ada keributan nggak? Gitu. Nah, syukurnya. Jadi waktu itu Mas Rudi itu masih mikir Renjiro sama David itu masih di dalam rumah ya? Ya, cek Renjiro. Nah, begitu kok tiba-tiba saya sambil turun, tiba-tiba saya udah denger istri saya teriak, wah makin saya lari turun. Berarti kan saya berpikirnya udah ke negatif ke si antara Renjiro sama David. Begitu saya mau ke arah balkon turun tangga, nah Natali mau turun ke bawah, cuman kita nggak pas-pasan. Saya sempat nanya, kenapa Mi? Gitu. Dia lari, saya lari ke balkon, tapi ke balkon lantai 2, saya make sure apa yang dilihat Natali kan. Wah, saya ngeliat kalau dari bawah itu memang nggak semua kelihatan view-nya, tapi lebih jelas daripada atas, karena kan dia lebih rendah kan. Nah, saya ngeliat, saya yakin itu udah David. Dengan posisi tengkurap, muka ke kiri, kepala kan pipi kanan udah nempel di aspal gitu. Nah, saya lihat itu si baju tangan panjang itu, saya waktu itu belum tahu itu Mario kan. Tangan panjang sama cewek itu lagi. Tapi posisinya diem nih udah. Si tangan panjang ini, ya udah dengan kecepatan ini, kecepatan tinggi ya semuanya. Saya lari langsung, saya ngeliat langsung lari juga ke bawah. Nah, saya lihat Renjiro sama mamanya nih di depan tangga lantai 1. Stop Renjiro, saya bilang gitu. Nah, Natali keluar lagi, saya jegat Renjiro. Nah, itu saya. Renjiro itu nggak boleh ikut keluar seperti mamanya gitu. Itu dia, makanya saya prosesnya, ya? proses saya beda waktu. Kalau di CCTV itu ada beda waktu keluar, ya karena saya nahan Renjiro. Supaya tidak keluar. Iya, tapi saya agak sedikit syok tuh. Kalau saya inget nih, kalau kemarin kan sidang, saya ada, udah karena berapa bulan gitu kan, ada yang ceritanya mulai kelewat pasti kan, ada yang skip sedikit-sedikit lah gitu. Nah, begitu kemarin saya ingat lagi, Renjiro akhirnya dorong saya itu. Dorong saya karena pengen ikut keluar. keluar. Iya, akhirnya saya stop gitu. Saya berpikir jadi saya yang ini kan, stop. Kalau saya yang papi, mami, David sama Kimi stay jaga di rumah. Gitu. David papi yang urus. Kenapa David gitu kan? Udah papi David urus David papi mami urus.
Dengan tenang saya jalan. Saya berusaha untuk nggak lari. Karena kalau saya lari, dia ikut panik. Saya lari bisa jalan cepat, nah begitu pintu pagar garasi saya kunci. Baru saya lari. Nah, saya keluar. Nah, waktu itu Mbak Nat kan lihat dari balkon itu ya, balkon Balkon lantai lantai 2. 2. Iya, Iya. Kalau Mas Rudi tadi kan balkon lantai 3 Mm-mm. ya. Dan apa yang dilihat oleh Mbak Nat waktu itu sampai kemudian tahu bahwa itu harus di stop gitu? Oke, jadi waktu kan kebetulan malam itu memang jam makan malam, saya lagi suapin Kimi. Terus refleks saya tuh lari karena dengar dia teriak kan. Jadi cek Renjiro David gitu, takutnya ada keributan. Saya langsung refleks, kalau saya cek turun ke bawah, kan lama tuh Tenong waktunya. Jadi saya langsung lihat dari balkon, karena kan balkon kelihatan semua kan dari luar. Itu dilala yang saya lihat itu satu orang nyungsep gitu. Jadi tangannya tuh gini gitu. Terus ini udah di aspal. Terus satu lagi orang lagi berdiri tangannya begini. Tegap gitu. Tinggi, tegap. Tangannya Itu begini. kelihatan jelas gitu ya? Kelihatan jelas banget ya, Nong. Dan ajaibnya ya, maksudnya saya juga nggak menyangka gitu. Kan di depan rumah kami tuh banyak pohon tinggi besar. Ada pohon kelapa, ada pohon yang pucuk merah itu. Jadi ini pucuk merah di sini, pucuk merah di sini. Ini di sini nih yang kosong ini, itu benar-benar kayak jendela. Di situ benar-benar sini David, sininya si pelaku yang ternyata Mario itu. Jadi kalau misalnya Mario ke kanan sedikit atau si David ke kiri sedikit, saya nggak lihat tuh. Justru di tengah-tengah Ini sehingga benar-benar, kelihatan gitu iya, ya? benar-benar Kecil. kayak TV, jadi kayak TV gitu. Ini pohon-pohon tinggi gitu ya. Terus ini saya bisa lihat Tenong jelas. Celah lah, celahnya di situ. Celahnya tuh pas banget David, dan itu hanya muat itu 2 orang itu. Langsung saya emosi kan, karena saya walaupun itu tidak terlihat wajah, tapi saya kayak mengenali, kok feeling saya mengatakan itu David. Karena kan waktu datang seperti biasa ya, dia salim gitu kan, santun anaknya, salim. Terus pasti saya tanya, orang tua kamu udah tahu belum kamu kesini gitu. Oh udah tante, ya udah gitu. Walaupun saya nggak kenal orang tuanya, tapi saya tanya gitu, kamu udah pamit belum ke rumah tante? Oh udah tante gitu, udah salim. Jadi saya lihat tuh pakaian apa yang dipakai David saat itu, celana pendek, kaos gitu ya, gelap-gelap gitulah, ada motifnya sedikit. Nah jadi ketika itu ada sosok anak cowok di situ, saya langsung feeling kok itu kayak David, cungkring-cungkringnya, bajunya gitu kan, rambutnya gitu. Terus udah saya langsung refleks dengan sepenuh sekuat tenaga gitu ya, saya langsung teriak woi gitu. Dengan harapan itu orang berhenti. Saya nggak tahu kan dia berpikiran apa ya, entah dia mau ngapa-ngapain atau emang dia udah berhenti gitu ya. Pokoknya biar dia tahu bahwa saya lihat gitu. Biar orang itu tahu, oh ada orang yang menyaksikan gitu. Jadi saya teriak sekencang-kencangnya, woi. Itu harapan pertama. Harapan kedua, mudah-mudahan ada satpam atau tetangga lagi jogging gitu ya, atau orang-orang tahu deh gitu. Ada sesuatu yang aneh, maksudnya yang orang perlu tahu gitu. Terus ya udah, saya dengar tuh pas saya abis teriak woi, kan emang keras banget ya Nong. Saya aja juga kaget karena saya bisa teriak sekeras itu ya. Itu pas gitu. mungkin kompleks rumah itu lagi sepi ya, sehingga suara itu jadi kedengaran banget gitu ya? Iya jadi kayak menggema kan. Iya, menggema ya. Saya juga kaget dengan suara saya gitu. Terus saya dengar suami saya, Renjiro, Kimi, ibu saya tuh nanya. Kalau suami nanya, kenapa Mi? Gitu. Kalau Kimi, kenapa Mi teriak-teriak? Gitu kan. Kalau Renjiro, saya tahu tuh mereka ngomong gitu. Ada apa Mi? Gitu. Ibu saya, ada apa sih? Gitu. Saya dengar tuh suara-suara itu. Tapi saya nggak keucap untuk ngejawab. Saya langsung Lari ke bawah gitu. Langsung lari ke bawah. Saya mau tahu itu siapa yang tergeletak gitu. Langsung lari ke bawah. Terus saya sampai nggak pakai sendal gitu, karena nyari-nyari sendal, nggak ada, udah lewat aja gitu kan. Lari, nah sampai di situ saya langsung, ya Allah itu David gitu kan. Nah sebelum sampai ke posisi David itu, pas di garasi kan masih halus nih, pas di aspal kan tajam-tajam. Kebetulan ada rumah renovasi juga kan situ, jadi saya agak ngeri antara paku, beling gitu-gitulah. Jadi saya larinya pelan-pelan. Nah, ketika saya lari pelan-pelan itu, saya langsung nunjuk-nunjuk si pelaku tuh. Saya bilang, siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Kamu tamu nggak diundang gitu. Terus, nah, pas udah tamu nggak diundang, kan saya udah lihat nih, oh itu susuk David gitu kan. Saya langsung, kamu apakan teman anak saya gitu, sampai bonyok begini gitu. Terus dia bilang, saya nggak apa-apain tante, dia melecehkan adik saya.
Gitu, Itu si langsung. Dandi yang jawab Yang ya? ternyata Dandi, saya kan nggak Mm, tahu saat itu ya. mm, Terus saya bilang, "Kalau dia melecehkan adik kamu, kamu lapor polisi dong. Jangan main hakim sendiri begini." Terus satpam juga bilang, "Iya Dek, jangan main hakim sendiri, kamu lapor polisi." Itu saya dengar Mas itu. Nah, terus refleks langsung saya Angkat. ini Angkat kepalanya. kepala David saya ini, karena waktu itu tuh David kayak gitu loh, kayak Orang orang ngorok, terus nafasnya kayak gitu loh, kayak susah nafas. Itu air, darah. Darah, kan? iya. Jadi kan hidungnya udah darah kental gitu loh Teh. Darah, terus ini darah gitu. Terus ya udah refleks saya iniin gitu Teh. Itu benar-benar, kalau boleh memilih ya, saya tidak ingin ada di kejadian itu gitu. Kalau boleh memilih gitu. Tapi ya mungkin itu udah ketetapannya ya Teh. Jadi jujur saya pun juga bukan tipe yang bisa kuat lihat darah. Tapi entah kenapa malam itu saya gemetaran iya, saya shaking iya gitu. Entah kenapa saya nggak pingsan, itu saya bersyukur sekali sih. Maksudnya kalau saya pingsan udah lain ceritanya tuh, udah nggak tahu deh. Nah, waktu Mbak Nat datang ke lokasi itu posisi kita mungkin udah ngelihat ya kan CCTV udah dikeluarkan ya, tapi mungkin ini untuk mengingatkan kembali gitu karena baru-baru ini mungkin 2 minggu yang lalu apa gimana gitu kan dari pengacara anak AG itu kan kayak semacam ingin menegaskan bahwa peran AG yang membantu dan menolong, ya kan, menolong David itu kan. Yang diceritakan oleh Mbak Nat itu bahwa AG istilahnya atau ketiga pelaku ini kan membiarkan David yang tergeletak begitu saja kan, baru setelah ada Mbak Nat sama Pak Mas Rudi datang kan baru ditolong gitu kan istilahnya gitu. Tapi sebenarnya waktu itu tuh seperti apa sih mereka ini gitu loh ketika pada berdatangan ini? Oke. Mas Rudi sama Mbak Nat ini. Mbak Nat dulu ya. Oke. Jadi waktu aku nyampe ke bawah Kan Mbak Nat dulu yang datang duluan kan berarti iya, kan? jadi yang datang duluan tuh ada Pak Satpam. Mungkin efek yang ditelepon itu kan. Jadi Pak Satpam nyampe duluan, terus saya. Nah itu posisi mereka tuh memang tidak sedang menolong. Jadi si pelaku yang pertama yang Mario itu masih dengan kayak orang masih emosi mau marah gitu, di tangannya tuh masih ngepal gini, kayak gitu ya? kayak jagoan gitu. Nah yang Shane itu memang di deket-deket AMDS, cuma saya lupa persisnya dia ada di mana gitu. Nah anak AG itu ada di dekat David. Nah ketika saya ini kan kepala David, nah anak AG itu mendekat ke kepalanya David. Nah saat itu saya berpikiran, karena kondisinya udah parah begitu ya, kan saya mau mencoba untuk memberikan kenyamanan untuk David gitu. Saya berpikir, oh dia seperti bayi, harus dikasih kayak alas gini loh Teh. Jadi ini kepala, jadi jangan sampai cuma lehernya aja yang tertumpu. Nah karena posisinya saya saat itu saya jongkok, kenapa waktu itu saya memutuskan untuk jongkok dalam hitungan detik, karena saya pakai celana pendek Teh, selutut lah, celana selutut. Saya nggak pakai alas kaki. Kalau saya nempel tulang kering saya di aspal, itu sakit sekali. Jadi saya memutuskan untuk oke saya jongkok gitu. Nah, kalau saya menyodorkan paha saya ke kepala David, otomatis kan tangan bergerak. Jadi saya takut palanya David oglek malah memperparah kondisi. Jadi saya minta tolong anak AG waktu itu. Kamu coba tolong kasih paha kamu ke bawah palanya David gitu. Terus iya tante gitu. Tapi iya tante gitu dia tidak menyodorkan paha, tapi dia menyodorkan tangan. Jadi palanya diginiin. Nah, menurut saya nggak guna karena saya perlu paha untuk menopang tangan saya di bawahnya di bawah ini kan. Jadi ini leher David, kepala David gini ya nggak guna banget gitu. Ya intinya dia jadi tidak menolong sama sekali gitu. Nah baru setelah itu saya teriak ke suami saya. Karena suami saya tuh sepertinya kok fokus ke Marionya. Saya paham karakter suami saya kan. Jadi saya takut ada keributan. Yang harusnya David yang ditolong malah jadi ya wajar lah Teh ngelihat anak. Kan pasti kita menganggap teman anak kita adalah anak kita kan. Terus diperlakukan seperti itu, laki-laki Emosi mana gitu ya? sih? Laki-laki mana yang nggak emosi jiwa melihat diperlakukan seperti itu gitu. Jadi saya menghindari suami saya malah ribut sama Si Mario. pelaku ya? Saya teriak sekencang-kencangnya, saya bentak suami saya, "Papi, cepat ambil mobil, bawa David ke rumah sakit." Gitu. Terus kalaupun menurut saya ya Teh,
kalaupun sampai memang mereka berniat menolong, dari saya teriak woi, sampai saya turun ke bawah itu ada sekitar mungkin 3 sampai 5 menit lah, gitu. Itu mereka bisa kok ambil posisi untuk, tolongin, 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 atau ini David kenapa nih gitu. Itu mereka tidak lakukan kok gitu. Bisa kok mereka buka mobil, misalnya baru sempat buka mobilnya aja deh, mau bawa David ke rumah sakit, atau bisa kok anak AG itu lari ke rumah saya, tante tolong gitu. Nggak ada tuh yang ngebel-ngebel rumah saya untuk ngasih tahu bahwa ada kekerasan di situ atau ada korban yang perlu ditolong, tuh nggak ada. Gitu. Jadi Jadi intinya benar-benar nggak ada iya, niat jadi nolong. ada pertolongan atau Davi dilarikan untuk diselamatkan atau ditolong itu justru setelah ada teriakan itu kan dan langsung turun itu kan. Jadi artinya kalau misalnya tidak ada teriakan, Mbak Nat sama Mas Rudi dan juga si security itu nggak datang, sepertinya tidak akan ada penyelamatan itu yang tadi saya Iya. bilang mungkin lewat gitu aja kan. Iya, mungkin Nah, saya diabaikan. keyakinannya kalau saya jawab, Mungkin lanjut malah ya. terbukti dari begitu awal keyakinan saya itu. Tapi keyakinan saya lebih bulat gitu ya, lebih firm. Begitu saya lihat video yang mereka rekam itu, yang viral. Yang hasil rekaman mereka sendiri ya. Iya, senjata saya makan tua. saya ulang nonton. Begitu Natalie bilang, woi, itu stop. Karena itu habis operan kalau nggak salah. Seingat saya habis dioper handphonenya ke beda orang. Ya saya nggak tahu siapa, pokoknya habis dioper. Terus, woi, off. Jadi terhenti gitu, Teh. Proses penganiayaan proses itu stop. akhirnya berhenti. Jadi artinya kalau nggak ada teriakan Mbak Natalie itu sebenarnya penganiayaan itu akan terus terjadi kan? Kemungkinan Kira-kira besar, seperti iya. itu ya. Karena masih Jadi kayak bukan orang- hanya misalnya mereka itu mau menolong atau menyelamatkan, bahkan mungkin juga penganiayaan itu akan terus dilakukan kan? Mungkin kemungkinan besar bisa karena Kalau masih kita emosi. misalnya ngelihat CCTV yang sudah kita bukan CCTV apa istilahnya? Video Bukan viral. video viral, rekonstruksi. Oh, Iya rekonstruksi. kan? Iya. Di rekonstruksi kan kalau kita lihat kan sempet ketika mereka si pelaku itu menganiaya kan sempat katanya ada security, terus Iya, si betul. Shen itu datang bilang Iya, stop jadi dulu. jadi bangun, memang bangun, waktu gitu ya. sebelum security itu datang, Shen ini dia itu melihat keadaan sekitar, ada orang atau tidak, lihat letak CCTV ada di mana. Itu perannya Shen pada saat itu. Nah, sampai ada satu security mau datang, akhirnya dia bilang ke Mario dan dia menyuruh David ini untuk berdiri. Seperti Jadi itu. kayak seakan tidak terjadi apa-apa gitu ya. Betul. Jadi kayak ya pertemuan biasa aja ya. Iya, dan pada saat itu kan Mario pun juga berbohong. Enggak kok, nggak ada apa-apa, saya tamu di rumah yang mobil merah itu. Akhirnya satpam pergi dan kemudian David ini disuruh push up lagi. Dan baru berhenti setelah diteriakin itu kan artinya kan. Nah, setelah itu kan oleh tadi Mbak Nat bilang teriak ke Mas Rudi untuk mengambil mobil, yang artinya itu dalam rangka segera membawa Ke rumah sakit. David ke rumah sakit ya. Nah itu ketika diangkat dari tanah, dari jalan menuju mobil itu kondisi David itu seperti apa dan sebenarnya siapa sih yang mengangkat? Karena kan ada nih dari pelaku itu, dari pengacara pelaku yang bilang bahwa misalnya kayak anak AG ikut menolong, terus si Dandi juga katanya ikutan juga mencoba untuk membantu, terus Shen juga ikut mengangkat kayak gitu. Jadi sebenarnya gimana itu? Sebetulnya simpel aja sih. Ya wajar kalau misalkan beberapa dari mereka punya statement ya atau membela pada suatu kejadian di pada saat itu. Kalau dibilang menolong atau apa, sebetulnya simpel sih satu. Mereka bisa buat itu kejadian tidak bisa terjadi. Artinya Jangan usah lagi menolong, menyetop. Misalnya jangan sampai terjadi. Step kedua mungkin menyetop, baru ketiga menolong. Itu kan stepnya kalau menurut saya sebagai
kita nggak usah bicara hukum, Hmm. apapun alasannya, Hmm. gitu loh. Hmm. Nah, makanya mereka mau nolong mau apa, waktu yang angkat mobil ya jujur aja yang karena keadaannya begitu ricuh ya, dengan Panik, gugup panik, gitu terus ya. saya campur takut, sedih, dan emosi ya. Hmm. Jadi begitu saya nyampe turun mobil, begitu saya ambil mobil nyampe, saya turun itu David sudah diangkat. Jadi saya fokusnya adalah bagaimana David ini masuk mobil supaya nggak bahaya lah gitu. Jadi saya habis turun, saya ke belakang begini, saya ke kiri, David udah masuk. Udah gotong sapam-sapam yang saya lihat. Nah, saya oper lagi pindah lagi ke kanan. Nah, jadi waktu pada kejadian itu saya nggak, pokoknya taunya hanya satpam ya. Nah, pas saya lihat di rekonstruksi tiba-tiba ada yang pelaku yang kedua ini, si Sen ini gitu loh. Itu saya taunya begitu. Nah, jadi saya tidak melihat bahwa mereka mau menolong. Ya andai kata dia mau menolong itu membantu bukan menolong. Kalau mau menolong dari awal sebelum kita hadir. Menghentikan lah ya. Iya, dari penganiayaan tidak kejadian itu. menghentikan sampai ketiga ya mereka harus ambil keputusan untuk coba menolong. Ya siapapun lah peranan di antara mereka ya. Kalau misalkan yang satu pemarah lagi marah, yang dua kan masih ada gitu loh. Menahan lah atau Iya, betul, jadi betul. alasannya itu gitu yang menurut saya ya bagaimana ya? Ini membuang-buang waktu sebetulnya kalau menurut saya gitu loh. dan kita melihat bahwa dampaknya itu kan sangat parah ya. Parah, betul. David. Menurut saya udah David nggak layak lah, nggak layak. Kalau Nggak bicara layak diperlakukan seperti itu iya, maksudnya. ini kita bicara dibalik aja, dibalik misalkan Mario yang di posisi itu, di posisi David, saya pasti akan juga tolong, nggak boleh begitu. Siapapun yang gitu nggak boleh gitu. Ya apalagi nih David, yang secara fisik juga kalah, ya kan, lebih kurus, lebih tingginya juga secara porsi badan semuanya juga si Mario ini kan. Ya saya ngeliat David udah tergeletak gitu, hati saya terguncang lah. Ini kalau perasaan saya kan pada malam itu yang saya pikirkan udah, mungkin saya karena laki-laki kali ya. Jadi yang saya pikirkan adalah bagaimana mengeksekusi orang ini gitu. Bukan saya lebih arogan atau lebih jago, enggak gitu. Karena naluri bapak ada lah pasti gitu. Waduh kan gitu. Belum pikir tanggung jawab atau apapun lah. Semua ada campur di kepala saya. Makanya saya coba ngomong. Ke si pelakunya itu langsung ya. Iya, dengan kemarin sidang bahwa kenapa saya nanya apa urutan awalnya saya nanya bahwa kamu siapa kan gitu. Nah, urutannya kan lagi pembicaraan sama istri saya. Dipukul 2 kali segala macam. Kenapa kamu pukul? Saya juga ngomong gitu kan. Wah, ini kan melecehkan adik saya gitu. Kenapa ngelapor polisi gitu. Nah, saya tanya kamu anggota gitu. Karena kenapa saya awalnya nanya anggota karena kan Perawakannya ya. secara perawakan tubuh kan tinggi, tegap, terus rambut juga ya cepak-cepak gitulah. Saya tanya anggota, bukan. Dia jawab lagi, saya tanya lagi, alumni PL, bukan. Saya kuliah gitu om. Nah, terus dengan saya ingat sebelah kiri saya teriak. Itu udah bentak lagi. Wih, ambil mobil. Tolongin David gitu. Bukan saya nggak mau nolongin David, memang apa ya? Pemikiran saya Mungkin jelek, juga gitu. beda nuraninya ya. Kalau Mbak Nat itu spontan langsung ke David, ininya itu Supaya cepat tertolong. Iya, supaya cepat tertolong. Sementara Mas Rudi ini karena merasa Mbak Nat udah ke situ, jadi lebih fokus pada si pelaku dan nanya motif siapa dia, kenapa melakukan ini kan. Jadi kan pengen tahu juga artinya kenapa kok bisa kejadian ini terjadi gitu kan. Kalau Mas Rudi itu mungkin posisinya dalam posisi seperti itu ya waktu Ya, saya itu sempat, ya. sebelum saya negor itu saya sempat manggil kok, Fit. Wah, nggak ada reaksi gitu, langsung gitu. Fit, tidak ada respon gitu, kedip mata atau apa. Tapi saya udah lihat matanya kebuka sedikit. Matanya terbuka sedikit. Wah, udah nih, pingsan total nih menurut saya gitu. Jadi ya saya berpikir pada malam itu nih anak nggak layak lah diperlakukan seperti itu. Apapun kesalahannya David umpama gitu ya. Aduh, masih bisa kok, bisa jalur ngomong atau apa gitu. Udah beda fisik, beda umur, gitu kan.
Habis ketawa-ketawa Merenjiro itu kan kebalik tangan cepet bener udah ngeliat David begitu hancur-hancuran gitu. Kok menurut saya itu hancur-hancuran, darah semua, darah Jadi darah ini murni sekali itu. ya, apa istilahnya itu, perubahannya itu sangat cepat yang dialami oleh Mbak Natali sama, Cepat sekali. Mas Rudi itu. Artinya ketika nyampe di rumah semuanya wajahnya riang gembira, Ya ketawa-ketawa, itulah Iya. kita kayak dapat dalam apa hitungan ya? menit Heeh. ngelihat kondisinya sangat Langsung sangat koma. mhm mhm. Iya, itu memang. Saya ingat sekali ya waktu pertama kali ketemu sama Mbak Mbak Natali sama Mas Rudi, khususnya Mbak Natali, itu kan kalau ini tuh kayak nggak Terus berhenti-berhenti menangis gitu kan. Oh Itu kan iya. udah saya Mm-mm. posting juga dan saya merasakan, bagaimana, pertama kali melihat kondisi David di awal-awal Mm-mm. itu kan. Jadi Mm-mm. saya, oh iya. Nah sekarang itu mungkin gimana, waktu itu kan kalau, Mbak Natali selalu bilang, "Aduh saya dulu ngelihat darah aja Iya. nggak bisa," Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Makanya kemudian nangis terus Mm-mm. ya. Nah ketika kemarin, melakukan kesaksian atau menjadi saksi di pengadilan, eee, apakah bisa menceritakan apa yang dilihat oleh dan dirasakan waktu itu oleh Mbak Natila di depan hakim itu? Apalagi misalnya di samping kanan itu kan ada si Mm-mm. pelakunya langsung ya? Oke, jadi kemarin tuh bener-bener yang campur aduk gitu ya. Maksudnya kan selama proses 3 bulan ini saya berusaha untuk self healing. Untuk oke, David udah makin baik, udah ada perubahan, udah tidak seburuk yang waktu pertama kali gitu kan. Benar yang tadi Tenong bilang waktu awal kita kan ketemu masih awal banget kan, masih seminggu. Masih dalam Pertama kali di seminggu, iya, Mayapada ya, iya, 4 maksudnya hari ya, iya masih 3 dalam hari. minggu pertama itu. Jadi saya periode saya nangis-nangis terus itu yang tiba-tiba lagi nyuci piring nangis, lagi nyapu nangis gitu. Sampai si Kimi nanya, "Mami sedih kenapa?" Sampai saya mesti lari dulu ke kamar supaya menghindari supaya Kimi nggak lihat. Itu benar-benar Kimi masa itu adiknya Renjiro iya, ya? dia Renjiro masih 7 tahun. 7 tahun. Jadi saya menghindari supaya Kimi jangan terdampak oleh kondisi Dampak saya yang sedih. psikologis Iya, ya? gitu. Jadi cukup saya aja deh gitu. Itu 2 minggu Tenong. Saya yang tiba-tiba nangis tuh selama 2 minggu. Nah, minggu ketiga tuh udah mulai netral. Kemarin ketika mau sidang, pertama sidang AG dulu deh. Oh Waktu iya, sidang yang AG AG itu, dulu. itu kan kayak memori saya ditarik lagi tuh ke belakang. Kayak, aduh saya masih mengingat-ingat lagi gitu. Dan itu memang, kan saya berusaha untuk kuat ya, untuk jangan nangis, jangan sedih, beri kesaksian fakta gitu ya, terus apa yang saya alami gitu. Dan itu ternyata tidak bisa. Maksudnya ketika sidang berlangsung Pada dan saat ketika rekonstruksi. oh iya, waktu rekonstruksi Itu juga. puncak-puncaknya. Sebelum sidang itu ya? Iya, Sebelum rekonstruksi sidang. dulu. Jadi waktu itu rekonstruksi, saya bilang sama Mbak Roda, "Mbak, aku pas bagian aku aja ya, aku nggak mau ngikutin dari awal," gitu. "Oh ya udah nggak apa-apa." Ya udah saya ngumpet nih di rumah, yang lain pada heboh kan. Udah, begitu pas giliran sesi saya lakukan rekonstruksi, apa yang terjadi Tenong? Yang menggantikan David itu mirip banget sama David. Fisik-fisiknya, pakaian-pakaiannya, Rambut cungkring, ikalnya. kulit, warna kulit, rambut. Sampai ini ada casting apa ya? Sampai se-Agnes-Agnesnya, se-anak AG-nya mirip gitu kan. Gila, kok bisa mirip banget? Itu langsung saya kayak langsung, "Hah, itu David," gitu kan, kayak di dalam hati saya gitu. Dan itu ya udah bener-bener yang kayak saya merasakan apa yang di malam-malam itu kan saya di malam itu juga nangis. Saya shaking, gemeteran gitu ya. Jadi itu keulang lagi gitu. Cuman bedanya yang pas hari rekonstruksi itu saya nangis. Saya lebih sedih. Kenapa? Karena saya tahu kondisi David koma dan belum pulih kan Pada gitu. saat itu. Iya, jadi kayak ya Allah gitu kan. Nah, waktu sidang AG itu kembali lagi. Jadi kayak ditarik lagi. Terus ya sedih lagi gitu. Sampai Renjiro bilang, "Aduh, Mami cengeng amat sih," gitu. Ketika disuruh lihat ya sama waktu itu kan sama JPU kalau nggak salah, suruh ngeliat, "Ibu, coba dilihat ini Bu," gitu. Saya suruh ngeliat. Sementara videonya aja saya nggak berani lihat kan itu. Lihat foto baju. Saya ngeliat foto baju, "Ibu bener ini Ibu ini." Oh ya, saya ngeliat David tergeletak itu kayak, ya ampun, lemes. Nah, begitu kemarin itu benar-benar kejadian lagi, tapi lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena saya tahu kondisi David membaik, walaupun belum normal, tapi maksudnya tidak dalam kondisi koma gitu. Tapi
ya sedih, tetap sedih gitu, karena ditarik lagi ke masa itu kan. Dan itu benar-benar apa ya istilahnya, nggak pernah menyangka gitu bahwa ada orang bisa sesadis itu, bisa tidak berperi kemanusiaan gitu ya. Maksudnya orang udah jatuh, udah tidak tidak bergerak, berdaya, iya. masih dihajar juga. Itu Nah, sih Teh. jadi mungkin kalau bisa dibilang setelah kasus David ini kehidupan Mas Rudi, Mbak Natali, juga Renjiro berubah gitu ya? Sempat berubah. Renjiro sempat hang. Jadi waktu malam kejadian itu, saya baru bisa tidur, itu saya terakhir, jadi di kamar kami itu ada jam gede. Itu saya terakhir lihat jam, itu jam 4:10. Itu di sebelah saya belum ada suami, jadi Mas Rudi masih di bawah. Saya tanya paginya pas bangun, "Pih, kamu semalam masuk kamar jam berapa?" Dia bilang jam 5. Terus Renjiro udah tidur belum? Belum. Jadi pas dia naik ke kamar, Renjiro belum tidur. Nah, jam 12 siang Renjiro bangun itu, saya tanya Renjiro, "Kok kamu semalam tidur jam berapa?" Padahal saya tahu dia pasti tidur pagi kan. Jam 7, Mi. Jadi segitu kita bertiga tuh shock banget gitu, maksudnya kejadian malam itu tuh bener-bener yang Renjiro, teman saya datang, teman Koko datang nih, Mi. Ketawa-ketawa, terus tiba-tiba koma gitu kan. Kenapa gitu. Itu. Terus abis itu ya itu, saya nggak pernah tahu kan kondisi batin anak saya gimana. Tapi memang seminggu pertama dia nggak bisa diajak ketawa. Dia nggak bisa diajak senyum gitu. Bener-bener kayak orang hang gitu, gimana sih Teh? Kayak, "Kok ayo makan?" gitu. Dia diem aja makan gitu. Diajak Dan itu ngobrol, Renjiro nggak misalnya cerita kondisinya gimana gitu? Nanya, nanya mas saya. nanya. Nanya saya pulang jam berapa ya? Tiga. Dari rumah 2. sakit itu kan? Iya, Jam 3-an jam ya. 2 lah, jam 2 terus kita ada ngobrol lagi bertiga. Ngobrol sempet. Saya Renjiro sebetulnya Renjiro sempat datang ke rumah sakit. Saya suruh datang di Malam Medika. itu. Malam itu ya, jadi menyusul gitu ya, Jadi menyusul biar Mas Rudi. saya berpikirnya kasih peluang lah. Cuman saya nggak akan kasih masuk sih beserta teman-temannya untuk ngeliat David gitu. Cuman datang, ya udah di luar kita ngobrol terus nggak lama Renjiro pulang. Nah, Sebentar, jadi waktu malam kejadian itu kan Renjiro tuh kan sempat di stop, dicegah Iya, oleh Mas betul, Rudi betul. untuk lihat David di tempat kejadian kan. Nah, langsung dibawa ke rumah sakit Permata Medika oleh Mas Rudi. Nah, waktu di rumah sakit itu Renjiro sempat dipanggil. Udah sekian jam Renjiro datang sama Dan dia teman-temannya. ngelihat kondisi Enggak, David. saya nggak kasih. Cuma datang aja. Datang aja. Saya bilang nanti saya info kalau David bangun dari sadar, dari pingsan. Saya masih ngomong pingsan juga. Artinya saya nggak menceritakan ke temannya dan Renjiro itu bagaimana kondisi, seperti apa mukanya atau apanya, saya nggak ceritain sih. Cuma saya bilang bahwa Renjiro si David masih belum Pingsan. sadar, pingsan gitu. Nah begitu pulang ya saya tetap nggak cerita sedetail mungkin gitu loh. Nggak sedetail itu, saya tetap cerita bahwa saya cuma bilang bantu doa. Kita nggak ngomongin si pelaku-pelaku ini. Saya begitu nyampe ya saya cuma bilang bahwa bantu doa supaya David cepat bangun deh. Itu aja saya bilang. Tapi kalau mengenai pelaku udah biar hukum yang jalan gitu. Ya saya kasih tahu ke Renjiro bahwa kenapa saya ngelarang. Saya nggak mau ada kejadian keributan. Bukannya saya nggak kasih lihat dia ngeliat David, bukan. Saya nggak mau ngasih saya khawatir ada keributan baru. Ya, maksudnya dendam atau Nggak, kemudian kalau Renjiro keluar mungkin ada reaksi ya cerita seperti lain lagi, tadi pasti berantem Mas pasti. Rudi ini ya. Kemungkinan berantem ya. Kalau Renjiro berantem ya udah, saya nggak pakai mikir hukum. Mungkin saya lebih mengabaikan David lagi, bukan mengabaikan, artinya Ya, emosinya saya kedistrak kemana-mana lah ya. kedistraknya, jadi saya marah gitu loh. Nah jadi ya saya bilang sama Renjiro, akhirnya saya pendekatan ke Renjiro itu cukup lumayan lah. Jadi dia bengong, saya lihat, saya pisah, naik tidur, saya diemin Renjiro, Renjiro bengong aja, pegang handphone enggak. Saya liatin dari jauh gitu, wah saya samperin deh ngobrol gitu. Ya ngobrol-ngobrol sampai jam 5 lewat lah, 5:30, misalnya naik kamar. Saya yakinin si Renjiro pasti nggak tidur nih, udah saya pasrah aja deh. Biar dia fight dulu dengan situasinya dia, feeling dia atau apa. Itu pun besok pagi. Itu jam 3 mesti saya nelfon Pak Jo. Saya mesti nelfon Pak Jo jam 2 karena saya ditelepon polisi. Ditelepon polisi bahwa pastikan ada keluarga datang untuk melapor, ya kan, karena mereka sudah ditahan kan gitu. Nah jadi
Saya telepon Pak Jo. Pak Jo, sorry nih ya. Jo ini ayahnya David. Iya, ya? Jonathan maksud saya. Mm-mm. Pak Jo, saya bilang, sepertinya mesti ada yang ke Rumah Polsek. sakit. Polsek, Oh, untuk Polsek, pelaporan. pelaporan. Gitu kan saya ditelepon sama Polres kan yang saya minta datang gitu. Saya jemput ya, sampai gitu. Saya jemput Pak Jo, bawa ke Polsek gitu loh. Mm-mm. Tapi waktu di rumah sakit itu Mas Rudi ketemu kan sama Jo ya? Waktu Oh iya, itu diantar kelewat itu. ya. Ketemu sih sempet Artinya udah serah terima lah ya. Oh bahwa- udah. Sebelum saya pulang, saya pastikan bahwa David, saya udah serah terima, pastikan David sudah masuk ICU. Terus Pak Jo juga udah banyak teman-temannya, saudaranya, ya baru saya pulang. Mm-mm. Mm-mm. Udah ada mungkin keterangannya mungkin yang lebih lanjut mungkin besok saya izin pulang. Mm-mm. Mm-mm. Pada saat itu saya juga belum makan malam, Mm-mm. kan prosesnya lagi mau makan malam. Iya. Iya. Jadi gitu. belum sempat makan, udah langsung ada Belum, kejadian. orang saya sempat ya? curi-curi waktu beli roti lah, keluar nyari apa gitu, beli teh, teh manis-manis gitu lah. Gitu. Saya curi-curi waktu karena kan saya koordinasi juga ke kepolisian, terus tiba-tiba rumah. Natali telepon, mana polisinya, terus ini tadi mobilnya sempat mau keluar gitu. Jadi saya confuse antara David semua saya gitu loh. Waktu itu kan Pak Jo juga macet katanya kan. Aduh, sampai saya dikasih lihat sempat CT scan. CT scan itu abu-abu, artinya tuh kayak kabut gitu loh. Waduh, biasanya kan kalau otak di CT scan di foto hasil itu kan ada serat-seratnya tuh. Itu nggak ada David. Waduh, saya udah, wah kalau bicara keluar air mata ya saya cuma lagi-lagi malu aja. Keluar terus saya, orang David sempat begini kok di rumah sakit teman. Habis biasa kejang, nggak lama dia begini. Saya lagi ke admin gitu ya. Tiba-tiba David gini kayak tidur siloan gitu. Saya lari fit gitu. Jadi akhirnya saya yang aneh jadinya. Fit. Terus suster bilang, Pak belum sadar. Loh kok tangannya gini? Itu reaksi mungkin sebelumnya kali atau apa gitu. Lemes lagi. Akhirnya yang kiri udah diikat tuh ya. Kanan diikat juga akhirnya. Diikat juga. Karena kan ada gerakan yang tak terkontrol sekali kan. Saya takut dia jatuh atau apa. Sampai segitunya gitu. Makanya Itu kondisi awalnya memang ini banget, parah banget. Parah. Saya udah bilang itu brutal. Ini tindakan brutal saya yakin gitu. Pas begitu apalagi saya lihat video viral, wah ini sudah parah ini. Jadi ketika video itu viral itu semakin mengkonfirmasi gitu ya bahwa yang dilihat itu benar, ini brutal banget. Brutal. Itu belum brutal lagi, belum sangat brutal. Begitu saya ngeliat CCTV. Waduh. Wah, saya yakin saya ngeliat CCTV pertama kali yang diapakan di David itu saya. Selain polisi sama yang punya CCTV. Yang dia nangis kok di ruangan yang di rumah punya CCTV. Gitu. Karena ngelihat Karena kejadiannya sadis banget iya. ya. Gini loh, Lagi push kalau up. orang berantem 1 lawan 1, oke lah ya, cowok sama cowok nih. Ini orang lagi nggak berdaya, lagi push up. Mana tahu lah dia kalau diserang gitu. Gini nih, saya kasih sudut pandang saya sebagai dari laki-laki nih, Teh. Ini kok fight nih ya, beda fisik nih, jatuh, berak, berantem, darah, kita harus banyak itu stop, jatuh stop, gitu loh. Nah kita kan berpikir fight pertamanya dong, ya selayak umumnya orang-orang pada nonton viral itu pasti pikirnya fight itu pun udah sadis, kalah masih digitu juga gitu. Begitu ngeliat CCTV-nya saya, wah itu sih bukan Saya fight Biadab tapi itu nih, memang pasti disiksa biadab. gitu Iya, ya, dianiaya iya. ya. saya berikrar, artinya saya bukan bermusuhan siapa objeknya. Mario, Sen, siapa, bapak saya nggak pusing gitu. Artinya ya pelaku ini harus dihukum. bertanggung jawab gitu loh. Bertanggung jawab, benar gitu. Karena Jadi memang tindakannya sadis Iya, banget ya. biadab. bener sadis gitu. Tapi kan secara hati kita kok religius apa kan gitu. Ya iya, tapi ya ada nalar, nurani, nalar, itu semua harus ada kalau menurut saya gitu. Saya bukan soal ini ya, tapi ya kan saya laki-laki juga gitu loh. Jadi saya pernah berantem juga, ya tapi saya nggak pernah lah sampai misalkan saya diperlakukan seperti itu atau saya memperlakukan seperti itu gitu. Makanya ya siapapun lah, saya nggak kenal Joe awalnya, Jonathan, Pak Jo saya nggak kenal. Kita pasti bela David, istilahnya. Dari kita malam nggak itu saya pernah telepon teman kita kan itu ada Lydia, saya telepon semua. Bahwa pastikan saya tolong bantuannya untuk saya kan nggak tahu nomor telepon Polsek, Polres gitu, aduan-aduan itu kan saya nggak tahu gitu. Jadi saya pastikan bahwa ini di rumah saya ngeri ada apa-apa, istri saya, kalau saya ngeliat dia beringas terus begitu kan. Tapi satu sisi istri saya di rumah saya stayin supaya si security ini
punya mental gitu loh. Ada istri saya gitu supaya ini Hmm. orang-orang nggak keluar. Bener prediksi saya itu bener semua. Mereka berusaha keluar. Kabur gitu ya. Saya nggak mau bilang kabur, tapi berusaha keluar. Kalau Hmm. bilang kabur kan mereka berasa banget bahwa dia salah kan. Hmm. Ya, mereka merasa santai kok gitu. Jadi Hmm. satu sisi saya mau ajak buat dampingin pengurusan, tapi di rumah saya memerlukan gitu. Ya udah akhirnya saya dibawa di mobil pun saya bilang sampai fit, saya panggil jangan kemana-mana jangan kemana-mana fit. Sampai saya pijat kaki waktu nutup pintu nggak bisa. Saya bilang fit jangan kemana-mana sama om ke Rumah sakit. rumah sakit sampai ketemu papa gitu. Itu saya netesin air mata itu. Tapi kalau saya terus netesin air mata pada saat itu saya nggak nganterin David, saya tabrak gitu istilahnya kan begitu ya. Karena kan emosi laki-laki begitu. Saya pergi di mobil saya fit. Ada tuh security-nya tahu kok. Jadi nyetir juga ya mesti ngebut juga, mesti nelfon teman yang ada polisi juga segala macam. Begitu sampai rumah sakit saya juga lakukan sendiri kan. Wah itu pengalaman yang sangat luar biasa deh buat saya. Bener-bener bagaimana kecepatan tinggi saya urus semuanya harus gitu loh. Ya, Malam itu tuh bener-bener ini banget ya, apa namanya? wah nightmare deh. Iya. Wah nightmare banget deh. Nightmare. Iya benar Wah di atas horor deh. Mm-mm. Wah horor lari ke tempat terang aman gitu kan, tenang. Ini mau kemana aja tetap mentok gitu loh. Sampai Mentok, pernah tok. kok di malam itu saya sempat doa gini, Tuhan kenapa ini terjadi di keluarga saya? Itu pernah keucap gitu maksudnya. Tuhan ini maksudnya apa ya? Kenapa ini terjadi di keluarga saya gitu? Karena benar-benar bikin shock banget. Maksudnya, saya pikir gini loh, Teh kalau ngelihat kondisi David saat itu ya Teh, berpikir pas ini, aduh nih nggak bakal bertahan gitu kayak udah sakaratul maut tau gak sih Teh? Saya takut dia Iya. kenapa-napa. Karena waktu saya pegang gini kan, waktu nyampe, kan saya emang lihat dia jantungnya berdegup ya. Jadi kayak orang ngos-ngosan, kayak orang abis lari gitu Teh. Jadi wah gitu kan, perutnya kayak orang abis jogging gitu. Terus tapi ini gitu kayak orang Ngorok gitu ya. ngorok tapi kayak orang nggak bisa nafas gitu, kayak sesek gitu. Nah terus saya refleks kan saya pegang gini. Saya berharap tuh David merespon, walaupun cuman goyang-goyang gitu ya. David, ini tante David, kuat ya, tahan, jangan pergi David gitu. Terus ya saya sesuai dengan agama saya ya, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus beri kekuatan buat David gitu kan. Dia nggak merespon sama sekali, dia aduh Tuhan ini pingsan gitu. Saya nggak mikir koma sih, ini pingsan, nggak ada respon sama sekali. Jadi itu saya langsung ketakutan kayak aduh ini lewat nih. Oh iya lewat saya gitu. ngetes David tuh begitu masuk bukan keluar dari mobil langsung ke kasur itu kan di UGD. Saya ini telapaknya saya tarik gini, saya kelitikin nih, tapi segar apa gini segini. Nggak ada reaksi udah, saya udah ini koma nih udah. Biar banget saya emang malam Ini kalau saya lihat muka matanya itu saya walaupun saya bukan orang medis atau dokter ya, wah ini koma ini bukan pingsan nih. Tapi waktu Joe telepon saya bilang bahwa dia pingsan. Saya khawatir juga Joe terlambat atau ada apa-apa di jalan. Wah nightmare banget deh, bener-bener deh. Pokoknya aduh kita makanya traumatis. Traumatis ya. Jadi apa namanya benar-benar di luar kemanusiaan ya. Dan kalau kita lompat ke hari berikutnya kan juga ada cerita dari Mbak Natali sama Mas Rudi itu ketika pelaporan dilakukan oleh Rustam ya, pamannya Iya, David. iya, tanggal Itu 21 kan itu. jadi misalnya buat Mbak Natali sama Mas Rudi itu kayak mimpi buruk yang luar biasa karena ngelihat langsung kondisi David yang sudah koma seperti itu. Tapi ternyata pelakunya kan katanya sampai ada yang gitaran kayak gitu-gitu kan. Jadi ya saya baca ini saya baca dan dengar cerita langsung itu kan malah jadi bertambah bikin itu bener-bener kok. Enggak, Emosi. saya berani ngomong, saya nggak ada ngarang sih. Pokoknya dari kasus David ini saya nggak akan pernah melebihin apa yang saya lihat deh. Fakta itu. Karena nggak ada follow up dari Mas Jo untuk minta tolong, jangankan untuk merekayasa gitu, nggak ada. Jadi emang apa yang kita lihat udah nggak normal, kita akan ngomong sih. Dia main gitar, saya sampai bilang, penyidik udah kita stop dulu deh Pak, gitu. Bapak ngerokok nggak? Ngerokok aja dulu, gitu. Karena walaupun saya kelihatannya santai gitu, tapi mungkin tatapan saya udah kelihatan gitu. Saya udah nggak fokus waktu diperiksa. karena terganggu dengan pelaku yang Iya, sepertinya benar. tidak Ya terjadi apa-apa. kalau sebagai ayah tuh pengen ngomel gitu loh. Sebagai ayah ya, bukan sebagai saya marah-marah orang lain, enggak. Saya bilang, saya
saya kontrol diri saya, karena kan jarak paling dekat ke saya. Natali itu masih madep ke sini, saya sudah terus sampai penyidik madep sini bu, gitu. Orang saya ngomong, Pak itu kenapa bisa main gitar? Nah, dia nengok. Ya, sampai saya juga, Pak itu kenapa gitar? Terus udah diam, jadi juga kesel juga kelihatan gitu. Cuman ya udah gimana. Terus saya bilang, stop dulu deh. Udah stop dulu ya Pak ya gitu. Jadi dia bilang, udah kita break dulu. Ya walaupun saya nggak keluar dari ruangan, saya nggak mau. Menurut saya gimana ya? Sampai saya mau bilang dia suruh biar cepat pulang kan, artinya itu kan pasti prosesnya panjang itu. Saya datang jam 9 sampai jam 10 malam periksaan. 11 pulang. Saya Itu khawatir hari dong. selanjutnya kan? Selanjutnya. Iya, 21. Woi, dia pakai ada drama kan. Jadi kejadian itu ada drama lagi dari Susan nangis, nunjuk. Kalau kata-katanya saya udah agak lupa lah ya. Oh iya, saya ingat kelewatan nih mereka nih gitu-gitu kan. Wah, babak baru nih kan. Terus stop. Ya, dia nggak mau stop. Saya cubit gitu ya. Stop. Enggak juga. Tetap ditunjuk gitu. Marah-marah, nangis gitu sampai. Ini, Natali. Mbak Natali. Ya nggak terima aku Tenong. Akhirnya berhentinya saya gini nih biar geli gitu sini kan pinggang. Enggak juga. Jadi maksudnya Mbak Natali ketika di Emosional. Kapolsek itu ngelihat pelaku itu sangat emosional, marah gitu ya? Karena gitaran Iya, itu. Karena kok ngelihat bisa- gimana sih gitaran gitu ya? Iya, kok bisa-bisanya gitu. Saya yakin mereka tahu kalau David di rumah sakit karena kan malam dibawa ke rumah sakit kan. Terus kok bisa-bisanya gitu loh. Saya orang tua dari teman anak yang mereka siksa kan gitu. Kok bisa-bisanya mereka tuh bisa senyum-senyum, mesra-mesraan gitu, ngelendotan, Ya kalau main gitar. kalau negatif itu seperti ngeledek kita. Tapi kalau yang kita number one yang kita pikirin adalah nuraninya kemana? Iya, gitu. Ternyata mereka kenal kan? Nggak usah kenal aja mereka nggak jangan gitu dong. Umur di bawahnya mereka gitu loh. Dia itu kan saya dari rumah sakit. Saya habis ngeliat David di ICU gimana? Masih sama, iya. cuma lebih bersih. Istilahnya udah dibersihin kan, udah dijahit, udah apa. Tapi kan Kejang-kejang. masih awal itu masih sama gitu. Cuman yang mau lebih bersih aja karena udah dijahit, udah ditanganin kan. Nah kalau mereka dengan main gitar gitu, terus yang satu terus pegangan tangan gitu, ya itu boleh mereka lakukan terserah gitu. Tapi momennya tuh nggak pas banget pas. gitu loh, yang Minimal nggak ada. takut. Iya. Minimal takut Nyesel dengan dirinya sendiri. atau menyesal. Nggak, minimal dia takut sama dirinya sendiri nih dengan keadaan di kantor polisi gitu loh. Ini nggak ada ya? Nggak ada muka penyesalan sama sekali. Nah jadi ya ada drama akhirnya, dramanya begitu. Dan akhirnya kan kita kemudian tahu kan ternyata gitu ya. Kalau misalnya penonton Cokro TV mengikuti kasus David kan ternyata ya dibalik si pelaku itu siapa mungkin Berkembang, akan jadi kemana-mana. berkembang gitu ya. Jadi itu mungkin nggak usah terlalu didetailkan juga di sini karena kemudian kan ujungnya kita tahu kemana, kemudian terbongkar apa segala macam. Akhirnya publik bisa memaklumi kenapa kemudian si pelaku itu bisa melakukan yang membuat Mbak Natali marah gitu ya atau kecewa. Nah, yang satu hal lagi nih terkait dampak terhadap David kan kita tahu tadi udah cerita sangat detail kan sangat memang ya serem ya apa istilahnya tuh parah banget gitu kan. Nah sekarang kan tadi Mbak Nat juga udah bilang bahwa ya sekarang udah mulai baikan David itu ya. Tapi mungkin bisa membedakan antara misalnya David yang dulu dikenal dengan David yang sekarang. Menurut Mbak Nat gimana? Oke, secara fisik dia beda jalannya. Cara jalan kan gue dulu biasa ya. Ini kayak robot lah. Terus ini juga beda. Jadi apa sih? Agak miring bahu ya. Iya, jadi kakinya tuh kayak panjang sebelah teh. Kayak panjang sebelah kakinya gitu. Terus cara berinteraksinya juga berbeda gitu. Jadi kalau dulu tuh kan dia santun banget ya, maksudnya kayak ngerti unggah-ungguh dengan oh ini senior, oh ini teman saya, oh ini guru, oh ini orang baru gitu ya. Ini kalau sekarang tuh kayak semuanya teman buat dia gitu. Kayak ya kita semua teman gitu. Jadi mungkin ya ada kata-kata kasar yang harusnya cuma buat teman gitu bercandaan jadi sama kita gitu. Ya kita memaklumi sih karena waktu itu
Pak Jo sama Bu Amel juga ngomong, eee, "Bu Nat, nanti kalau misalnya ketemu David, terus David ngomong-ngomong yang bahasanya kurang-kurang enak gitu ya, maksudnya kayak antar teman gitu, dimaklumin ya." "Oh iya ya, oke nggak apa-apa," gitu. Nah itu, terus sama kalau kalau dulu kan dia cenderung tertutup ya, jadi saya oke, mereka sering, Renjiro dan teman-teman tuh memang sering main ke rumah. Tapi untuk David tuh yang kan ada yang temannya tuh, "Iya tante tadi tuh kita habis gini Dia gini lebih gini tenang, gini." Dia lebih kalem, lebih kalem, kalem. kalem. Kalau tertutup nggak tertutup kita sih nggak terlalu jauh, tapi ya Iya, dulu kalem, kalem, kalem. gitu. Kalau teman Sopan, yang kalem. iya, kalau temannya kan, "Iya tante tadi tuh kita habis gini gini gini. Iya tadi kita gerakan pencinta alam kita ke sini," gitu. Nah kalau David tuh nggak terbuka seperti itu gitu. Jadi cuman kayak, "Oh ya aku udah pamit ya tante," gitu. Terus, "Mau makan apa David?" Gitu. "Ah udah apa aja tante," gitu kan. Nah sekarang tuh lebih ekspresif. Jadi dia lebih ngomong apa adanya, ceplas-ceplos gitu ya. Which is positif sih. Jadi ada positifnya, negatifnya itu. Jadi dia tidak bisa mengenali, oh apakah ini orang tua, apakah ini teman, apakah ini guru gitu. Semua dianggap sama dia, bahwa itu temannya dia. Dan cenderung kayak anak kecil. Jadi ceplas-ceplos itu ceplas-ceplos anak kecil, bukan anak usia 17 tahun. Kalau dulu kan lebih berpikir, oke gue Iya, anak ada SMA nih. pertimbangan, ada Iya, apa gue gitu. anak Kalau SMA sekarang nih. Sekarang kayak kayak anak SD gitu, ngomong apa, kayak saya berhadapan sama Kimi jadinya, gitu. Gitu Tenong, yang saya rasakan ya, lihat sekarang. kalau Mas Rudi gimana? Wah jauh tuh David, beda lah. Dari saya banyak pernah ngobrol berapa kali, terus first time-nya bagaimana saya kenalannya, ya, terlalu panjang kalau saya ceritain kan. Dia datang ke salon mobil saya, sama teman-temannya sama Renjiro, beda jauh. Mungkin kelihatannya sekarang lebih menyenangkan mungkin ya kelihatannya kalau first time Tapi ya. kan sebenarnya Aduh itu bukan David itu, Iya, belum kayak David yang dulu maksudnya, bukan iya. David totally, tapi awal-awal saya bilang kok waktu pas mau pulang tuh kan, dia mau ke kamar mandi aja, ngomongnya sama saya, mau pipis om, gitu. Itu pas mau pulang aja masih mau nabrak kaca, pintu, nggak bisa bedain pintu mana bukan. mau pulang dari rumah sakit. Iya, itu mau pulang dari rumah sakit loh. Mungkin ada siapapun, mungkin ada yang negatif berpikir, oh udah oke. Ya kita senang kalau dibilang begitu, tapi kan aslinya nggak begitu. Jadi saya yang tuntun, dia mau tabrak tuh itu bukan pintu. Dia belum bisa bedain. Saya diamin kok. Pas begitu dekat baru saya belokin sama papanya. Gitu. Mau kamar mandi, dipegang, lepas pelan-pelan. Begitu dikasih tahu sama papanya, fit, kamu nggak dipegangin loh. Gitu. Dia langsung nengok ke saya, senyum, senengok mukanya, sebelok badannya. Jadi kayak setir mobil. Dia langsung belok, langsung begitu ke saya. Keseimbangan Itu badannya. David mau pulang saya bersyukur, tapi pas ngeliat gitu ya udah, saya sedih terharu, campur lah. Gitu. Saya langsung bilang sama Renjiro ini sabar ya, semua step by step. David belum sesuai gitu. Renjiro bilang enggak nih, udah optimis dia kan. Ya lihat aja jalannya, saya bilang. Ini turun, jalannya diangkat, ya normal kan dia kayak ada angkat gitu. Saya udah perhatiin sih. Kalau cerita Renjiro selama misalkan David sekarang udah mulai sekolah kayak gitu-gitu. Itu kalau cerita Renjiro David di sekolah gimana gitu. Sekolah secara akademis kan belum. Jadi dia hanya dihadirkan di sekolah, duduk hanya bersosialisasi dengan teman-temannya. Bagian dari terapi kan. Iya, tapi tidak mengikuti pelajaran. Jadi bisa tiba-tiba tengah pelajaran tuh dia keluar, jalan ke taman. Terus ditanya dong sama gurunya, David kamu ngapain? Mau latihan jalan Pak. Ini benar-benar kayak anak kecil kan, mau latihan jalan Pak biar lancar. Gitu. Terus juga kamar mandinya kan, jadi kelasnya itu memang dekat dengan kamar mandi guru. Kalau kamar mandi anak-anak tuh agak jauh memang. Nah, jadi khusus untuk David pakai kamar mandi guru. Terus untuk teman-temannya itu secara komunikasi mereka nyambung, antara nyambung gak nyambung gitu loh Teh. Jadi kadang ada nyambungnya, kadang ada nggak nyambung, Ya, kadang kita ngobrol sama bercandanya teman-temannya tuh tanya-tanya gitu. kadang bercandaannya itu kasar. Jadi dulu kan David nggak kasar, tapi sekarang dikit-dikit mukul gitu. Mukul tuh nggak marah. Mukul bercanda, Bercanda. gitu kan fisik gitu loh. Sampai ada temennya Renjiro bilang, panggilannya kan kalau di PL ada nama-nama panggilan gitu kan. Kalau David Wareng, kalau Renjiro Pagor. Nah, temennya tanya, Gor, lu kesayangannya Wareng ya? Gitu. Ya anak saya bingung dong, kenapa sih? Gitu.
kok lu nggak pernah dibercandain dipukul sih gitu. Keras lo Hmm. mukulnya masa sih gitu. Jadi akhirnya Ranger yang ngomong jangan mukul-mukul, bercanda gitu-gitu. Hmm. Ya itu yang Renjiro kaget. Terus ya kalau keluar dia ngelewatin kelasnya Renjiro ya dia kasih kode Keluar keluar. cabut gitu. Bukan cabut keluar Maksudnya bolos sekolah ikut enggak, keluar dari kelas gitu. nemenin dia gitu. Renjiro bilang, "Udah enak bener jadi David gitu." Hmm. Tapi emang bukan privilege, emang dia khusus emang Iya. buat Iya, itu. Kan iya. sekolah juga udah Khusus untuk tahu. terapi. Tapi Iya kalau aja. beliau mau ngikutin pelajarannya Pelajaran. ya monggo. Guru enggak, maksudnya ya enggak harus gitu. Memang itu kan dari salah satu apa namanya terapi kan dari dokternya ya kalau kata. Rekomendasi Iya, dari rekomendasi dokter ya. dia, rekomendasi dari dokter gitu. Cuman saat itu tuh Renjiro memang salah satu orang yang setelah kejadian itu ya Tenong, Renjiro adalah salah satu yang nge-push kita untuk ayo Mami, ini hukumnya udah sampai mana? Itu dipenjarakan mereka, itu dipenjarakan. Selalu nanya tentang Selalu update. nanya update tentang si 3 pelaku ini. Ya, Pokoknya namanya gitu aja. Renjiro maunya mereka dihukum. Renjiro maunya mereka dipenjara. Renjiro maunya mereka di sel. Pokoknya apalagi si Age tuh. Itu gara-gara dia tuh, Mi. Kalau nggak ada Age tuh nggak mungkin Nggak tuh. akan ada Iya, peristiwa ini. iya. Ya, jadi Renjiro tuh concern banget sama Age harus Dipenjara dihukum juga. setimpal. Iya. Iya, that's why kenapa sebenarnya kan sebagai orang tua concern kepada anaknya ya. Ini mau di BAP, menjadi saksi, Wah, ada itu proses juga tuh. hukum. Itu salah satu ketakutan lah bagi Ya, keluarga pertimbangan. gitu, pertimbangannya takut Renjiro ini stres. Bahkan pada saat kita minta perlindungan LPSK ternyata ada assessment dia membutuhkan bantuan psikolog untuk Renjiro. Nah, tapi ternyata dari Renjiro-nya sendiri ini sangat semangat gitu. Ayo kapan aku mau di BAP, kapan aku mau sidang. Jadi saya melihat Renjiro ini sangat apa ya, Concern. ibaratnya sebagai teman Semangat tuh, aku harus fight di bagian mana nih? Di bagian hukum, oke aku fight gitu. Jadi justru kayak semacam kalau saya ngelihat ada semacam pembelaan yang luar biasa dari Renjiro. Mungkin juga Iya. karena mungkin ada sedikit faktor bersalah juga. Ada nggak Renjiro Oh, seperti iya, itu? pasti. Iya, itu Nah, itu itu hasil kan, dari assessment assessment-nya. psikolog. Iya. Jadi waktu pada saat LPSK dilihat kan dia diwawancara dulu dengan psikolog apakah butuh bantuan psikolog atau enggak, dan kemudian akhirnya dia psikolog ini bilang ternyata anak ibu ini cenderung bingung. Pertama bingung dia harus bercerita ke siapa, harus mengungkapkan apa, dan dia itu merasa bersalah kepada dirinya sendiri. Dia bersalah kepada orang tuanya. Makanya dia pernah ngomong kan sama Pak Rudi, maafin Koko ya, temen Koko. Apa namanya? Ngeri- Bermasalah atau apa nih? bermasalah. Ya, Dia ngomongnya gimana? dia sama temennya tuh bermasalah, bawa masalah ke rumah gitu. Itu. Feeling guilty-nya gitu. Iya, Dia feeling bawa temennya yang maksudnya temennya bermasalah di rumah kita. Terus sama dia merasa bahwa kok gue nggak nolongin David gitu. Jadi abis Dia itu nggak pernah, dia kan saya larang ya. iya, jadi dia merasa bahwa dia kok gue sebagai teman gue nggak nolongin David saat itu ya. Gitu. Harusnya gue ikut keluar, harusnya nolongin, ya. Itulah ketakutan Renjiro yang tapi dia nggak bisa nunjukin itu ke di depan orang tuanya. Nah, kemarin itu waktu di persidangan Renjiro kan jadi saksi dan sidangnya kan tertutup ya. Baraudah hadir ya. Nah, kira-kira ininya kesaksiannya gimana Renjiro? Sebenarnya memang untuk permasalahannya kita nggak bisa ungkapkan ya di media. Tapi pada saat garis itu besarnya itu kondisinya Renjiro itu sangat siap gitu. Dia benar-benar semangat untuk menceritakan detailnya seperti apa. Terus kemudian dibantu juga dengan jaksa, ditanya. Nah, tapi memang ada kuasa hukum yang sangat detail ya mencecar Renjiro. Padahal kan ini persidangan anak yang seharusnya ya sebatas sepengetahuan Renjiro sebagai saksi fakta. Cuma juga dibantu sama jaksa untuk jangan sampai ini terlalu berat lah pertanyaannya. Tapi akhirnya di forum persidangan kemarin itu buat Renjiro mungkin bisa menjadi kayak semacam wadah dia untuk membela secara penuh. Dan saya mengapresiasi hakimnya sangat luar biasa untuk
memberikan ruang Renjiro bercerita. Mau bagaimanapun kan beda ya, orang dewasa dengan anak SMA, dia takut salah-salah ngomong. Ya hakimnya juga bilang ungkapin aja, jangan takut salah ngomong gitu. Apa yang kamu ingat, kamu ceritakan. Kalau misalnya memang kamu nggak tahu, kamu stop bilang nggak tahu. Ya akhirnya ya persidangan itu membuat Renjiro juga nyaman untuk menceritakan detail Apa adanya ya, apa sesuai adanya. dengan sepengetahuan dia, Betul. yang dia lihat ya. Betul. Iya, ini kalau kita terus-menerus berbicara tentang kondisi David, memang tidak akan berhenti ini kayaknya. Dan memang akan panjang dan memang juga prosesnya masih panjang. Masih Ya, panjang. kita masih menunggu, semoga keadilan buat David akan terwujud ya. Amin. Karena kita lihat dan pemirsa Cokro TV bisa melihat dari obrolan yang hampir udah 1 jam ini, dari timer yang dikasihkan teman-teman di depan. Tapi kita bisa mengambil banyak pelajaran dari peristiwa David ini ya. Bahwa misalnya ternyata yang terdampak dari kasus penganiayaan ini bukan hanya David. Secara person itu tentu saja. Tapi juga buat keluarga David, Joe dan keluarganya sangat terdampak. Bahkan kepada, kita lihat kan, kepada Mas Rudi, kepada Mbak Nat dan juga keluarganya Renjiro tadi sempat disampaikan. Artinya akhirnya ini membuat kita menjadi apa ya, tidak sama lagi dengan yang sebelum-sebelumnya ya, di luar dugaan yang tadi dibilang nightmare itu ya, mimpi buruk. Nah semoga ya apa yang terjadi, mimpi buruk yang terjadi sekarang ini, kita harapkan dengan pengadilan yang sekarang sedang berlangsung itu menjadi tidak buruk lagi. Artinya kita masih sangat-sangat berharap dari pengadilan, dari hakim yang mengadili persidangan ini ada yang namanya keadilan buat David. Tentu saja kondisi tidak akan berubah, ya kan? Tetapi minimal ada yang namanya sedikit saja gitu yang membuat misalnya David bahagia, membuat keluarganya David merasa bahwa keadilan itu ada buat David, merasa bahwa dari Mbak Nat, dari Mas Rudi, dari Renjiro dan juga teman-temannya ada keadilan itu berpihak pada David gitu ya. Kita akan kawal ini kasus ini terus menerus karena sekarang ini mungkin dalam seminggu 2 kali ya Mbak Roda ya. Persidangannya ya. Itu untuk saksi. Untuk saksi ya. Jadi mungkin kira-kira berapa lama ini pengadilan berlangsung untuk kasus David ini? Ya kami sih harapannya ya persidangan ini jangan sampai ditunda-tunda terus gitu. Pasti kan setelah saksi kemudian ada kesaksian dari para pelaku. Pada pihak yang sana ya, dari pihak sana. Dan kita berharap yang tadi saya bilang ada keadilan buat David karena kalau misalnya kita mendengar cerita dari Joe Jonathan ayahnya David dari sejak awal di sini meskipun tidak terungkap tapi dari sejak awal kan sudah kelihatan gitu kan kalau istilah Joe itu ada invisible hand gitu kan yang misalnya tadi ditunjukkan oleh Mbak Natalia sama Mas Rudi ketika di awal-awal masih bisa gitaran, masih bisa gelayutan, masih kayak dan banyak hal lagi ya yang kita berharap semoga hakim bisa menjaga apa istilahnya keadilan, bisa menjaga yang namanya tidak ada tuh masuk angin. Jadi benar-benar hukum itu ditegakkan dia. Kita berharap seperti itu ya dan besar harapan kami. Iya. Supaya ada ini juga Teh Nong, efek jerah. Betul. Jadi cukup David aja deh. Jangan ada korban yang lain. David yang lain, iya. Jangan ada David yang lain. Jangan ada jangan ada Mario lain. Karena ya apa ya buat terhadap generasi kita ke depan kan. Kalau hukum ini sesuai ya efek jerah ya pada yang lain lebih khawatir lah. Kalau tidak, aduh, bener deh kasihan di bangsa ini juga kasihan. Saya memang kelihatannya begitu, tapi kayak berlebihan ya. Tapi, wah saya ngeliat David, aduh jangan sampai deh buat orang tua lain yang di posisi kami sekalipun di posisi Joe,
gitu. Mm. Harapannya jangan ada gitu. Iya, jadi nah ini poin yang juga tambahan, artinya ini juga ditujukan kepada orang tua juga ya, pelajaran buat orang tua semua yang punya anak gitu Mhm, ya. Mungkin mhm. kita dari sekarang atau ya sampai kapanpun itu bisa menjaga anak-anak kita supaya misalnya tidak mewujud dalam bentuk siapa Mario gitu ya, yang sepertinya tidak punya hati nurani ketika menganiaya David gitu ya. Jangan ada lagi seperti itu. Artinya kembali lagi kepada orang tua ya, kepada kita Ya, sebagai orang tua. Oke, terima kasih sama-sama Mas Teh. Rudi, Sama-sama Mbak Teh. Nang, Terima Mas kasih, Barauda. Nung. Kita seruput dulu kopinya. Oke. Nih, Ini yang ditunggu-tunggu udah nih. sejam jadi mulai dingin. Mm, Dingin bener. Iya, Saya Baik. belum mulai kedinginan. Saya mau studio emang dingin. studio Oke, dingin. pemirsa Cokro TV, terima kasih sudah menyimak obrolan panjang dari Mbak Natali, dari Mas Rudi, dari Mbak Roda terkait kasus penganiayaan sadis terhadap David. Dan sekali lagi kita berdoa semoga ada ya justice for David, ada keadilan buat David, dan kita kawal terus kasus David ini. Dan kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya minggu depan dengan narasumber dan tema yang menarik lain lainnya. Terima kasih semuanya, dadah, salam.